malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara refleksi malam. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Refleksi malam ini kita akan menggumuli satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai 36. Mari sebelumnya kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami aturkan kehadirat-Mu Bapa. Rahmat, anugerah, berkat, penyertaan, dan pemeliharaan panjang hari-hari yang telah kami lalui dengan sejahtera damai, penuh dengan berkat daripada-Mu. Ini di tengah kesempatan malam ini, kami bersama-sama akan menggumuli sebagian dari bagian firman Tuhan. Kiranya boleh menjadikan pengajaran dan pendidikan dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam suasana kehidupan yang makin menggetarkan di saat-saat sekarang ini. Begitu banyak godaan-godaan, pencobaan yang ingin mengendorkan semangat iman dan percaya kepadamu. Tuhan berkati dan Roh Kudus-Mu menuntun, menyertai ke hamba-Mu sekalian, kami yang memberitakan maupun yang mendengar. Kami boleh mendapatkan berkat daripada-Mu melalui kesaksian firman Tuhan. Kami aturkan dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita secara jujur menyadari pemberitaan media adanya perilaku sebagian masyarakat yang kadang-kadang memprihatinkan, yang bertabiat temperamental, gampang menjadi marah, dengki, pertengkaran, dan berbagai perilaku yang jahat. Walaupun juga ada orang-orang yang kita menyadari pantas untuk mendapatkan aplaus karena temperamen yang sejuk, yang bersahabat, yang penuh dengan sukacita, damai, tidak menimbulkan pertengkaran dan penuh dengan damai. Mengapa bisa berbeda seperti itu? Ini sebuah pertanyaan pergumulan pada malam hari ini juga, terutama pihak-pihak yang berperilaku, bertemperamental dalam hidupnya, penuh dengan kekerasan, keberingasan, tingkat dengan perilaku yang menimbulkan kekacauan dalam hidup bersama secara sosial. Dalam pemahaman secara kejiwaan memang perilaku yang seperti itu, orang yang suka marah-marah, orang yang suka berhati dengki, beringas dan menimbulkan pertengkaran secara kejiwaan memang dikatakan katanya
bisa terjadi dari dua arah. Dari satu segi itu karena ada faktor keturunan atau gen dari yang orang tua yang temperamental juga, sehingga paling tidak anak-anaknya juga terpengaruh. Memang ini suatu pengertian yang memang masih mungkin ada yang setuju dan tidak. Tapi nampaknya memang ada kemungkinan demikian. Secara kasar misalnya anak kecil kok sudah mengerti berbohong, ya itu karena orang tuanya yang juga selalu mengajar yang demikian atau perilaku yang seperti itu, sehingga anak-anaknya turut ikut meniru dari perilaku, karena tumbuh berkembangnya tabiat seseorang dari kecil itu memang sangat menentukan bagaimana kedewasaannya itu. Jadi yang menjadi pedoman adalah contoh, adalah dasar bagaimana perilaku orang tuanya. Ini secara genetik bisa mempengaruhi orang dalam berperilaku, bertabiat yang buruk. Tapi dari sisi yang lain juga, dari luar, itu pasti pengaruh-pengaruh dari media, dari orang lain, dari ya idealis kelompok masyarakat yang kadang-kadang juga penuh dengan ya pengaruh atas diri seseorang juga dalam kehidupan. Pengaruh masukan dari lingkungan di mana mereka semua juga menyadari sangat besar. Dari pendidikan, dari sekolah, dari masyarakat, dari ya tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat secara umur maupun mungkin juga para rohaniawan dalam kehidupan, bagaimana dalam pemberitaan atau dalam acara-acara perjumpaan yang menimbulkan suatu tanggapan yang serius juga. Ini semuanya pengaruh dari luar, dari lingkungan di mana seseorang tinggal. Nampaknya dalam pergumulan hidup itu lebih besar daripada karena genetik atau karena gen orang tua. Ini banyak dipahami, terutama seperti sekarang media massa dengan berbagai ya tayangan-tayangan yang disampaikan, walaupun maksudnya itu baik, tapi kadang-kadang seseorang menanggapinya lain daripada yang semestinya terjadi dalam pemberitaan itu. Jika karena pengaruh lingkungan ini, itulah yang sangat kuat, yang sangat menonjol, maka ini perlu membutuhkan suatu sikap perhatian yang serius. Karena bagaimana juga pengaruh itu akan tumbuh baik secara pelan maupun cepat, lambat atau cepat, pada saatnya akan mempengaruhi juga perilaku seseorang. Dalam diri kita, sikap yang penuh dengan suka
marahan dan sebagainya. Dan itu yang kadang-kadang lebih mudah dicontoh, ditiru daripada yang sebaliknya. Perilaku yang baik, yang mulus, yang tulus, yang temperamen yang rendah hati dan sebagainya, yang penuh dengan keteduhan. Itu begitu sulitnya orang untuk mencontohnya. Tabiat damai seperti yang diharapkan setiap orang, tapi kadang-kadang itu yang lebih sulit untuk dapat dicerna dan diterima dengan secara sungguh-sungguh dan mempengaruhi dalam diri pertumbuhan seseorang juga. Maka sebagaimana firman yang telah kita baca dengar tadi, mari kita dengarkan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, tadi ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali pada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu menasihat orang yang mengasihi orang yang mengejek kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada seorang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang luar biasa. Tidak mudah
Mungkin ada orang yang mengomentari, mana mungkin bisa dilakukan. Terlebih orang yang bertemperamen memang tinggi perilaku kejahatannya. Di tengah maraknya suara yang menghasut untuk membenci dan menjahati orang dari golongan lain misalnya, kita sering katakanlah dihadapkan kepada hal-hal seperti itu. Yesus mengajar, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Di tengah pandangan sempit bahwa kita patut berbuat baik hanya pada golongan kita sendiri, Yesus berkata, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Demikian di ayat 33. Sebuah pedoman diberikan oleh Yesus, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini suatu perilaku yang memang akan mengubahkan. Selanjutnya Yesus mengajar untuk tidak berburuk sangka dan menghakimi orang lain karena merasa diri sendiri lebih benar. Ia berkata, janganlah kamu menghakimi di ayat 37. Apa sebabnya kita dipanggil untuk bersikap baik dan damai kepada orang-orang yang memusuhi kita? Karena Allah yang baik kepada kita dan kepada semua orang tanpa membedakan siapapun kita ini. Dari ayat 35 sampai 36 dan di Injil Matius pasal 5 ayat 12. Untuk segala hal kita perlu belajar, termasuk untuk bertabiat damai. Salah satu dimensi pendidikan agama Kristen adalah pendidikan kedamaian yang mencakup segala golongan usia. Titik berangkat pendidikan kedamaian adalah konsep dari Alkitab sendiri, bahwa kedamaian merupakan hubungan yang utuh dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan dengan diri sendiri terutama. Itu yang kadang-kadang paling sulit, berdamai dengan dirinya sendiri. Tujuan pendidikan kedamaian adalah menumbuhkan gaya hidup yang adil dan menghargai hak-hak keberadaan tiap orang tanpa pembedaan apapun. Secara praktis, tujuan pendidikan kedamaian adalah memampukan kecakapan seseorang dalam menganalisis konflik misalnya, mempertimbangkan pilihan, solusi, serta mempraktikannya dalam persoalan-persoalan yang baik di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat dan sebagainya. Yang artinya kita memang tidak sendiri. Pada tahap usia di bawah 5 tahun,
pendidikan kedamaian terjadi melalui teladan orang tua. Bagaimana orang tua yang tentunya tidak akan mengajarkan perilaku temperamental pada anak-anaknya. Akan berkooperatif, saling membangun, mau secara terbuka, serta mengakui kesalahan dan memuji apa yang benar bagi anak-anak kita. Pada tahap usia 6-12 misalnya, anak dimampukan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang terjadi baik karena budaya, kultur, etnik, bahasa, agama, dan ideologi. Mereka bisa mulai belajar bersikap apresiatif terhadap kemajemukan. Di dalam Alkitab, gambar dan entas peran sangat ampuh pada usia ini, di usia 6-12. Pada tahap usia 12-18 tahun dan dapat dipakai isu-isu persahabatan, kerjasama, keadilan, perbedaan perspektif, rekonsiliasi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi konflik, kasus-kasus dalam sejarah, dalam kehidupan orang banyak. Ini dapat dibicarakan, anak sudah mulai belajar untuk menggunakan mindset-nya. Tokoh-tokoh Alkitab atau sejarah seperti orang-orang yang berperilaku penuh dengan keteladanan. Misalnya ada, kita mendengar itu nama Fransiskus Assisi, kita dengar itu Muhammad Gandhi dan Martin Luther King. Menarik minat golongan usia seperti ini, tokoh-tokoh yang masyarakat. Pada tahap usia dewasa dapat digunakan pokok-pokok tentang manajemen konflik dalam keluarga, proses pembentukan komunitas, dampak partisipasi secara individual atau komunal, hak-hak asasi manusia, keadilan, dan sebagainya. Pendidikan agama Kristen mempunyai banyak metode untuk pendidikan kedamaian, tergantung dari faktor materi sasaran akhir dan golongan usia. Misalnya untuk orang dewasa dapat dilakukan melalui pemahaman Alkitab, seri pemahaman Alkitab tentang tindakan kekerasan, serta khotbah-khotbah dalam persekutuan ibadah.
Bahkan bacaan-bacaan juga merupakan metode yang ampuh. Misalnya buku-buku yang berisikan tentang renungan-renungan firman Tuhan sebagai acuan, bukan materi pendidikan kedamaian, bukan dalam bentuk buku, tetapi juga melalui kebersamaan yang lainnya. Walaupun tidak disebut secara gamblang dan jelas dalam tulisan-tulisan renungan misalnya, tapi paling tidak itu memberikan inspirasi sebagaimana Tuhan Yesus katakan, pendidikan orang dewasa sebagai contoh pembinaan warga gereja yang dapat mengambil tema-tema tertentu dan penyelesaian konflik masalah. Model pendidikan kedamaian bagi kita adalah yang jelas dan tegas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itulah pendidikan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ia hidup dalam masyarakat yang memendam kebencian karena prasangka antara orang Yahudi dan Samaria, serta konflik-konflik laten antara militasi Yahudi melawan para pasukan-pasukan Roma. Namun Yesus tidak pernah menasihatkan dan menghasut untuk memusuhi di antara mereka. Ia tidak ikut-ikutan menyingkirkan, membalas pelaku perbuatannya, walau banyak hal yang dirasakan sebagai suatu tantangan berat. Ia malah mendamaikan. Ia tidak ikut-ikutan menyingkirkan, melainkan justru menerima dan merangkul orang-orang yang tersingkir. Satu yang jelas gambaran itu Yahudi Samaria yang bertentangan, yang bermusuhan. Tapi Yesus sampai ditegur murid-muridnya yang lain ketika perjumpaannya dengan perempuan Samaria. Itulah suatu contoh konkret tindakan pendamaian. Dalam Injil Matius dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Itulah juga khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kristus datang untuk mendamaikan surga dan dunia. Tugas membawa damai itu diserahkan kepada gereja. Sebenarnya gereja hanya mempunyai satu pelayanan, yaitu pelayanan pendamaian, untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sesamanya, alamnya, dan dirinya sendiri. Pelayanan pendamaian itu dijabarkan dalam bentuk pewartaan, diakonat, pengajaran-pengajaran, dan sebagainya. Tentang pelayanan pendamaian itu, Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus,
Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 16. Mari kita simak yang demikian. Dua Korintus pasal 6 ayat 18. Pasal 5 ayatnya yang ke-18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Inilah sumber daripada pendidikan kedamaian bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan menolong. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa Surgawi Allah dalam Yesus, segala puji dan syukur kembali kami aturkan kehadirat-Mu, pergumulan dalam kehidupan yang masih penuh dengan pergolakan ini. Kami boleh diyakinkan dan dikuduskan karena Kristus yang telah mati dan telah bangkit dari kematian dan telah memenangkan perjuangannya. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala puji syukur doa kami dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, salam, sampai berjumpa di Rabu yang akan datang. Malam.